Buat saya reformasi sudah mati. Pernah hidup, Ya. pernah tumbuh, Ya. tapi sudah mati. Gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara bangsa Indonesia ke depan, setelah Mei 2026 ini, kita sudah lagi tidak melihat ini sebagai sebuah kelanjutan dari reformasi. Kita harus melihat ini sebagai titik awal yang baru. Matinya reformasi itu kan bisa dilihat dari berbagai indikator, dari berbagai situasi. Kalau kita kembalikan lagi ke tujuan reformasi pada waktu itu kan sebenarnya ada agenda kan. Ada beberapa 6 atau 7 agenda utama reformasi. Adili Soeharto salah satunya. Lalu kemudian supremasi sipil, jelas kan? Tapi kita bisa lihat di Mei 2026 ini 28 tahun reformasi. Soeharto sudah jadi pahlawan nih. Jadi sudah selesai juga chapter itu kan. Lalu kemudian supremasi sipil, kita justru sedang berhadapan dengan militerisme yang menggila dalam berbagai sektor kehidupan. Saya memetakan setidaknya dalam 5 sektor kan. Sektor pertama, politik dan pemerintahan. Ketika militer sekarang menduduki jabatan-jabatan sipil, ketika ada posisi-posisi yang seharusnya tidak dipegang oleh militer di pemerintahan, dengan segala justifikasi justru diberikan pada militer. Seskap Teddy, seorang militer aktif yang tidak perlu pensiun, tidak perlu menanggalkan kemiliterannya, bahkan pangkatnya naik terus kan. Nah itu contohnya. Lalu kemudian bagaimana nanti juga pola pikir, pola memerintah, pola pengelolaan birokrasi yang dibentuk oleh cara kepemimpinan militer, cara dalam militer itu adalah bentuk militerisme di politik dan pemerintahan. Yang kedua, militerisme di sektor ekonomi. Kita bisa lihat berapa purnawirawan yang sekarang masuk di pimpinan dan komisaris BUMN. Pernah ada juga dirjen dari militer. Dengan sesuatu yang tidak kita bayangkan. Yang terbaru nih, Kang Darso, Koperasi Merah Putih kan sudah ada nih yang kemarin diresmikan Presiden. Sudah beredar tuh gambarnya, masa supermarketnya aja yang menjaga kan Babinsa kan. Supermarket Koperasi Merah Putih yang menjaga adalah militer. Itu adalah militerisme dalam bidang ekonomi kita gitu. Nah, dan kita bisa melihat juga sektor-sektor ekonomi yang lain itu nanti dikelola, dipegang oleh militer, dikontrol oleh militer. Yang ketiga, di bidang pangan dan lingkungan, Kang Darso. Kalau kita ngomongin MBG, SPPG, sekarang militer pun buka dapur SPPG. Polisi juga ngurusin dapur SPPG. Lalu yang kalau kita bicara tentang tanam singkong, food estate, itu tentara. Kalau kita arahin ke soal pengelolaan lingkungan, ketika kemudian militer masuk dalam urusan konflik agraria, nah itu kan memperburuk kedaulatan rakyat kita. Pasti militer akan berpihak pada mereka yang memegang modal. Yang keempat, militerisme di bidang pendidikan. Nih Kang Darso, kalau katanya anak-anak yang terima beasiswa LPDP ini nanti akan diberi pembekalan oleh militer, dan itu sudah disetujui oleh Kementerian Dikti. Itu sesuatu yang patut disikapi serius. Seorang mahasiswa mendapat beasiswa S2, S3, itu kan para intelektual terbaik bangsa yang akan meriset, yang harus berangkat dengan critical thinking, kebebasan dalam berinovasi, dalam menanyakan sesuatu, termasuk mempertanyakan kalau ada yang nggak beres dalam pemerintahan kita. Tapi pembekalan dari militer, dari TNI sebelum mereka berangkat, itu kan tujuannya untuk mengontrol ini yang boleh kalian lakukan nanti di luar negeri dengan beasiswa ini yang nggak boleh, jangan kritis, jangan menjelek-jelekan pemerintah. Nah itu kan sudah bentuk pemberangusan yang ujungnya juga akan mengeliminasi kemampuan berpikir kritis dari para intelektual kita ini. Lalu yang kelima di bidang kebudayaan. Di bidang kebudayaan, militerisme di bidang kebudayaan, kita lihat dari proses penulisan ulang sejarah, termasuk yang tadi saya bilang bagaimana Soeharto sekarang pahlawan. Bagian tragedi 98 yang sekarang sedang kita mau peringati ini kan, Mei, ada bagian yang tidak tertulis dalam sejarah, dalam narasi sejarah yang ditulis oleh Kementerian Kebudayaan. Apa itu? Ya itu pemerkosaan 98 itu kan dihilangkan, diingkari kan, itu kan militerisme di sektor kebudayaan. Lalu kalau pemutaran film saja sekarang juga dibubarkan, dilarang,
itu kan juga bentuk represi militer di sektor kesenian, di sektor budaya. Nah, ini yang terjadi di 5 area ini kan komplit 5 area kehidupan. Kalau militerisme sudah sedemikian rupa, ya memang reformasi sudah mati gitu. Jadi kita bicara Indonesia ke depan sudah bukan lagi sekedar kelanjutan reformasi, karena reformasi sudah berhenti. Kita mulai lagi nih. Bagaimana upaya kita untuk membangun Indonesia dengan demokrasi yang lebih baik, yang mampu melindungi supremasi sipil. Kalau misalnya tadi dikatakan reformasi sudah mati, apakah kemudian yang harus kita lakukan adalah menghidupkannya, atau bagaimana kita menilai reformasi 98 dari kacamata saat ini? Kita sudah bisa jadi kita nggak perlu lagi pakai kata reformasi. Itu seperti sebuah sepenggal sejarah yang sudah selesai. Seperti dulu misalnya tentu ada gerakan 66, lalu kemudian ada generasi malari, sekarang kemudian masuk 98 ada generasi reformasi, ya sudah selesai. Para pelaku sejarah reformasi pun sekarang sudah masuk pemerintahan semua. Dan bukan mereka masuk pemerintahan untuk merepresentasikan suara demokrasi, suara yang mereka perjuangkan, tapi kan sudah berubah juga posisinya. Tidak transformation within itu ya? Ya nggak ada gitu. Nah, jadi mereka sudah selesai juga episode para pejuang reformasi sudah gitu. Akan diingat oleh sejarah kalau kita belajar tentang reformasi 98 ada fakta-fakta itu. Tapi untuk kedepannya sudah nggak bisa lagi bergantung pada mereka. Mbak Oki mengusulkan bahwa sebetulnya kita seharusnya sudah melupakan reformasi 98 itu. Sudah selesai, sudah tidak relevan. Sudah tidak relevan, sudah gagal. Sempat berjalan, tadi saya bilang sempat tumbuh, berkembang, tapi sudah selesai. Reformasi 98 akan kita bicarakan seperti kita membicarakan sejarah yang memang sudah selesai. Itu tadi yang tadi saya bilang, malari lah apa itu pernah ada, kita akan mempelajari juga, oh tokohnya ini, oh waktu itu yang diperjuangkan ini. Tapi ya sudah, ini sudah selesai. Sekarang kita butuh episode baru dengan pejuang-pejuang baru, nafas baru dan semangat baru, dan kembali ke suara hati nurani yang memang. Kalau kita ingin mengambil acuan atau benchmark atau apapun namanya, sesuatu yang bagus, sesuatu yang ingin kita hidupkan kembali. Kalau misalnya kita melupakan ini, kita mengambil yang mana? Kalau kita melupakan reformasi 98 misalnya, kita harus mengambil yang mana untuk kemudian mengajak orang? Jadi kita acknowledge, kita mengakui, kita mempelajari sebagaimana kita selalu butuh untuk mempelajari ini Tan Malaka di sini, tokoh-tokoh yang dulu, bahwa pernah ada chapter kita pernah melakukan reformasi, berhasil menumbangkan seorang presiden otoritarian yang berkuasa 32 tahun, tokoh-tokohnya ini, tapi kemudian kita belajar. Yang membuat reformasi kemudian umurnya begitu pendek. 28 tahun kurang ya. Lalu mati, bahkan sebelum 28 tahun kita sudah merasakan declining gitu. Apa ya? Gitu loh. Nah, ini yang kemudian perlu kita jadikan pijakan baru. Kita kan selalu sejarah itu diperlukan untuk kita bisa mengoreksi, untuk bisa kita jadikan pijakan ke depan. Dan saya ada sisi optimis dalam diri saya bahwa kita ini sesungguhnya selalu bergerak menuju yang lebih baik. Belajar dari yang sebelumnya. Jadi sejarah memang selalu ada, selalu dibutuhkan untuk pijakan. Jadi reformasi 98 itu sudah memberi kita fondasi. Tapi ternyata dia ya cukup fondasi saja. Sebagai ibarat sebuah bangunan, untuk membangunnya menjadi punya pilar, punya bangunan utuh, ternyata harus dilakukan dengan cara yang berbeda, kontraktor yang berbeda, arsitek yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, dan bisa juga modal yang baru. Ini udah habis gitu, bahan bakarnya udah habis di sini gitu. Kalau kita bicara soal, katakan saja, kan kita juga tidak bisa menafikan, mengecilkan bahkan setidaknya terminologi. Kalau misalnya kata reformasi itu sudah tidak bisa lagi kita pakai. Apakah harus ada kata lain yang lebih keras? Revolusi misalnya. Mungkinkah itu? Ini saya tidak terlalu tertarik dengan sekedar kata-kata. Walaupun saya tahu maksudnya kita perlu menamai periode ini apa.
Tapi saya mau mengingatkan, ada masa di mana kita pakai nama revolusi dengan gagah revolusi mental katanya. Jadi sorry, saya lupa tuh revolusi mental. Jadi revolusi yang mau kita tempatkan sebagai sesuatu yang begitu dahsyat, punya dentuman, punya daya gerbrak gitu kan, pernah dipakai dan hasilnya pun kita tahu hanya gimmick belaka gitu. Padahal reformasi mental itu secara ideologi, secara nilai bagus loh ya. Bagus bahwa ternyata pencetusnya waktu itu gitu kan, ya Pak Jokowi waktu itu dan timnya itu percaya bahwa untuk memperbaiki Indonesia harus dimulai dari memperbaiki manusianya, kan gitu sebenarnya core dasarnya. Tapi gara-gara kata revolusi kemudian digunakan dan kita lihat ternyata ya gitu doang gitu. Mengalami inflasi yang gila-gilaan ya. Jadi kalau kemudian ada orang pakai kata revolusi, ingatnya gitu. Revolusi mental. Nah, bagi saya bisa jadi cuma omong doang juga gitu loh. Jadi tidak serta-merta begitu gitu. Tapi saya tahu konsen pertanyaannya kan kita butuh sebuah nama yang bisa menandai gitu. Era setelah reformasi itu apa gitu kan. Nah, mungkin setelah pasti akan ketemu juga sih nanti, akhirnya akan ketemu. Cuma memang belum saat ini. Revolusi justru sesuatu yang sifatnya terlalu generik untuk menamai apa yang harus kita lakukan ini gitu. Jadi mungkin nanti setelah dari percakapan ini secara organik gitu kan muncul itu pada akhirnya gitu. Saya sedang mencari nih. Saya pernah menemukan satu kata tapi nanti aja lah. Apa tuh? Ada satu kata Arab yang artinya revolusi juga. Mengapa saya ingat ini? Karena dulu saya menggunakannya untuk apa? Untuk tabloid di Masjid Unpad zaman itu dan kemudian tidak di-okein. Karena? Ya karena artinya revolusi. Oke. Kalau misalnya kita melihat bahwa reformasi yang memang pengertiannya juga agak lembek, gagal, kata revolusi juga sudah terlanjur didegradasi oleh revolusi mental. Kata apa yang masih bisa saya kembali nih? Tapi ini kan sebenarnya kita bukan sedang mencari kata gitu. Itu nanti akan keluar dengan sendirinya secara organik sesuai dengan tanda-tanda zaman lah ibaratnya begitu. Nah, tapi saya mau mengatakan salah satu kegagalan reformasi adalah ketiadaan penegakan hukum. Penegakan hukum yang saat itu harusnya dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban orang-orang yang bersalah itu nggak ada. Makanya salah satu tuntutannya Adili Soeharto nggak berjalan. Lalu ada juga pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas penculikan aktivis, sempat kabur, sempat kena hukuman, tapi kemudian juga tidak, hukumannya sifatnya lebih ke internal, tidak ada penegakan hukum yang betul-betul terjadi. Akhirnya apa yang terjadi pada masa reformasi itu, tuntutan reformasi, tidak betul-betul membuat bangsa kita itu punya garis tegas antara mana yang salah, mana yang benar, mana yang layak untuk dilanjutkan. Yang waktu itu dianggap salah pun akhirnya kembali lagi. Akhirnya semuanya berjalan seperti tidak ada reformasi itu. Bahkan ketika saat itu dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab pun sekarang sudah dipahlawankan. Jadi impunitas yang terjadi pada masa itu betul-betul membuat reformasi yang dilakukan itu tidak sangat rapuh, tidak ada wujud nyatanya. Yang dilakukan saat itu yang berhasil hanya sesuatu yang sifatnya memang pembangunan institusi-institusi demokrasi. Kita tahu setelah itu ada Mahkamah Konstitusi, ada KPK, ada DPD. Nah itu kan sifatnya lebih ke prosedural juga kan ya. Tapi core-nya, semangatnya untuk membuat sebuah babakan baru Indonesia yang lebih demokratis, Indonesia dengan penegakan hukum. Ya kalau aktor-aktornya itu tidak mempertanggungjawabkan, ya memang kita nggak ada batas itu. Gitu. Apakah itu yang menjadi awal mula kegagalan reformasi hari ini? Iya. Jadi kalau saya ditanya apa penyebab reformasi gagal, itu tidak adanya penegakan hukum. Tidak adanya garis yang jelas dan upaya yang jelas untuk mengatakan ini yang salah, ini loh salahnya, dan ini mereka harus tanggung jawab. Nggak ada. Nah, ketika kemudian ada kesempatan yang dianggap salah dan bertanggung jawab itu kembali atau dijadikan pahlawan atau bahkan dijadikan tokoh, dijadikan presiden, loh berarti kan reformasi itu nggak ada artinya dong.
gitu kan? Berarti kan sudah mati betul-betul. Jadi kalau nanti setelah ini kita mau memperjuangkan lagi, kita mau memulai babakan baru lagi, maka yang harus kita pastikan penegakan hukum. Kita harus menghentikan budaya impunitas itu. Kalau memang salah, katakan salah. Kalau memang harus bertanggung jawab, ya katakan bertanggung jawab. Dengan demikian, mereka yang memang salah ini nggak bisa nanti 10 tahun lagi kembali dan dianggap sebagai orang suci gitu. Ada yang mengatakan bahwa salah satu, katakan saja halangan, hambatan yang membuat waktu itu kita, negara inilah katakan, dan ya pada akhirnya kemudian negara ini, karena ketika para elitnya melakukan itu, rakyatnya juga adem-adem aja kan. Yang membuat itu terjadi adalah karena katanya ada keterbelahan antara mereka yang pro untuk penegakan hukum dan mereka yang meminta untuk memaafkan. Nah, apakah itu kan berkaitan dengan sifat bangsa ini? Apakah artinya sifat itu harus dihilangkan dari bangsa ini sehingga kita betul-betul terstrike tadi? Kalau tidak hitam, ya putih. Tidak ada abu-abu. Ada, kalau dalam bahasa Al-Quran ada furqan yang jelas antara hak dan yang batil. Apakah begitu? Memaafkan itu kan harusnya baru terjadi setelah ada pengakuan salahnya di mana. Setelah ada penerimaan konsekuensinya itu apa. Oke, ini salah, ini dihukum begini atas kesalahan itu, tapi kemudian setelah itu ada dimaafkan. Kan gitu prosesnya. Tapi kalau kemudian pemaafan itu digunakan untuk menutupi kesalahan, untuk membuat kesalahannya semakin kabur, ya kita nggak bisa membiarkan itu. Sifat permisif untuk mempunyai toleransi terhadap kesalahan, ya itu harus dihentikan lah. Dan kalau kita bicara tentang itu adalah sifat bangsa ini, ya bagi saya itu sebenarnya bukan sifat juga kan. Itu hanya mungkin segelintir orang yang mau tetap mengamankan kepentingan karena pihak-pihak yang dianggap bersalah itu merupakan bagian kunci dari kepentingan elit. Nah, bisa ditelaah seperti itu. Apakah misalnya, anggaplah kita tidak menyalahkan publik secara umum, tapi ketika publik juga tidak aware, publik juga tidak segera meniup peluitnya, ketika ada sebagian elit yang menggelontorkan atau menggerakkan langkah yang salah ini, itu kan artinya kesalahan tetap pada publik yang diam, nggak? Atau gimana? Nah ini, saya selalu pada posisi berat bagi saya untuk menyalahkan publik. Publik itu selalu sebenarnya dibentuk oleh informasi, dibentuk oleh narasi media. Kalau zaman dulu mungkin media massa, kalau zaman sekarang TikTok, sosial media. Medsos, ya. Publik juga dibentuk oleh kondisi ekonomi. Publik dibentuk oleh situasi sosial, politik yang akhirnya membuat mereka tergiring untuk punya langkah-langkah tertentu. Kalau publik sedang berada dalam kemiskinan ekstrim, dan sekarang kita sedang berada di situasi itu, dolar makin melonjak tinggi, meroket. Orang susah ini gitu. Ya, di saat situasi seperti itu, kita akan sedikit memaklumi ketika kemudian ada orang yang mau menerima sembako untuk menyelamatkan hidupnya gitu. Lalu dengan demikian mereka jadi permisifnya muncul, memaafkannya muncul gitu. Kan situasi memang seperti itu. Jadi menyalahkan publik bukan sebuah langkah yang tepat, tapi memang kita harus tetap melihat bagaimana kelompok elit, mereka yang merupakan bagian dari sistem penegak hukum itu bekerja secara fungsi-fungsinya masing-masing. Reformasi 98 pun kan sebenarnya yang bergerak bukan publik in general. Betul. Itu kan digerakkan oleh segelintir elit aktivis, elit intelektual, lalu kemudian bisa menggerakkan kawan-kawan mahasiswa untuk turun ke jalan. Nah, kawan-kawan mahasiswa ini yang kemudian menjadi bagian dari publik yang berkesadaran. Nah, nanti yang di chapter kedua ini ya kayak gitu juga. Kalau memang di periode berikutnya dan periode seterusnya, kita nggak akan berharap pada publik yang banyak itu. Crowd ya?
crowd. Kita berharapnya kalau critical mass-nya ini kan yang menggerakkan ini kan gitu kan.